Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Mardiana. Saya dari jurusan Ilmu Pemerintahan semester 6. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan model-model perumusan kebijakan publik. Salah satu model yang akan saya jelaskan adalah model inkremental. Model inkremental ini untuk pertama kalinya dikembangkan oleh ekonom, yaitu Charles E. Lindblom, sebagai kritik terhadap model rasional komprehensif dalam pembuatan kebijakan publik. Charles E. Lindblom dalam bukunya yang berjudul The Science of Modeling Truth dikutip dari Islami 1988 menjelaskan mengenai proses pembuatan keputusan dengan model disebut disjoint incrementalism atau disebut dengan model inkremental. Inkremental sendiri berarti kebijakan yang mengalami perubahan sedikit-sedikit. Model ini memang kebijakan publik sebagai suatu kelanjutan kegiatan pemerintah di masa lalu dengan hanya menambahkan atau merubahnya sedikit-sedikit. Model inkremental disebut juga dengan model tambal sulam, di mana model pengambilan kebijakan model ini memiliki konsep yang berbeda jauh dengan model rasional komprehensif yang menjabarkan masalah secara detail dan membutuhkan analisa yang cermat dan teliti. Seperti namanya, model tambal sulam. Model inkremental ini sama seperti sistem tambal sulam, di mana perubahan hanya dilakukan dengan mengotak-atik, memperbaiki bagian yang mengalami permasalahan. Sebuah kebijakan dikatakan sudah dianalisis jika sudah diotak-atik, sudah dilakukan perubahan sedikit tanpa harus melihat atau meneliti permasalahan dan alternatif kebijakan yang akan digunakan secara mendalam. Kebijakan yang dihasilkan biasanya hanya mampu menyelesaikan suatu permasalahan saja, bukan keseluruhan permasalahan, karena kebijakan yang dibuat tidak benar-benar untuk dijadikan pemecah masalah secara berkelanjutan. Kebijakan yang diambil hanya untuk menyelesaikan kebijakan yang hadir sekarang. Apabila muncul masalah lain atau kebijakan yang dihasilkan ternyata menyebabkan permasalahan lain di kemudian hari, masalah akan ditangani dengan mengotak-atik sedikit kebijakan kembali, dan begitu seterusnya. Seperti tambal sulam yang hanya akan menambal bagian yang perlu ditambal tanpa melakukan pengkajian yang lebih dalam. Apakah yang memang diperlukan hanya penambalan kebijakan atau perombakan, atau bahkan mungkin kebijakan baru yang sangat berbeda dengan kebijakan yang pernah ada. Menurut pandangan kaum inkrementalis, para pembuat keputusan dalam menunaikan tugasnya berada di bawah keadaan yang tidak pasti yang berhubungan dengan konsekuensi dari tindakan mereka di masa depan. Maka keputusan inkremental dapat mengurangi risiko atau biaya ketidakpastian itu. Inkrementalisme juga mempunyai sifat realistis karena didasari kenyataan bahwa para pembuat keputusan kurang waktu, kecakapan, dan sumber-sumber lain yang dibutuhkan untuk melakukan analisis yang menyeluruh terhadap sebuah penyelesaian alternatif masalah-masalah yang ada. Di samping itu, pada hakikatnya orang ingin bertindak secara pragmatis, tidak selalu mencari cara hingga yang paling baik dalam menanggulangi sebuah masalah. Singkatnya, inkrementalisme menghasilkan keputusan-keputusan yang terbatas, dapat dilakukan dan diterima
Oleh karena itu, kelemahan yang paling mendasar dari kebijakan ini adalah model kebijakan ini hanya mampu menyelesaikan masalah dengan cara mengotak-atik sedikit dari masalah tersebut. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.